Banyak orang bertanya begini, Pak, sebenarnya bagaimana sih mengelola penggunaan dari persembahan persepuluhan itu dan bagaimana kita memberikan, kepada siapa kita memberikan? Eee, Ayo kita lihat bersama-sama, kita lihat dari sisi sekarang bagaimana Tuhan melalui Musa memberikan sebuah petunjuk, tuntunan, menjadi hukum bagi orang-orang Israel, dan saya yakin ini juga bisa menjadi contoh buat kita bagaimana mengatur, mengelola persembahan persepuluhan dan juga kepada siapa kita memberikan persembahan persepuluhan itu. Dalam Bilangan 18 ayat yang ke-21 dikatakan begini, kepada orang Lewi telah kuberikan segala persembahan persepuluhan di Israel sebagai milik pusaka, sebagai balasan atas pekerjaan yang mereka lakukan, yakni pekerjaan dalam kemah pertemuan. Dan dipertegas lagi dalam Ulangan, pernyataan Tuhan berkata, maka engkau harus memberikannya kepada orang Lewi, kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Kalau kita memperhatikan dari beberapa ayat dalam apa yang Musa katakan kepada orang-orang Israel, maka persembahan persepuluhan itu dapat dikatakan ada dalam 3 kategori penggunaan. Yang pertama, perpuluhan itu mendukung untuk para imam atau orang-orang Lewi dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Kita tahu bahwa orang-orang Lewi ini nggak mendapatkan tanah pusaka, nggak mendapatkan bagian. Nah, karena mereka akan fokus konsentrasi untuk pelayanan di kemah Tuhan atau tabernakel. Maka ada hukum, ada pernyataan yang Tuhan berikan melalui Musa agar orang-orang Israel memberikan korban persepuluhan, dan ini menjadi sebuah dukungan konkret untuk para imam, untuk para Lewi yang bekerja di kemah pertemuan. Mereka menjalankan tugas rohani dan sokongan untuk hidup mereka adalah dari persembahan orang-orang Israel atau suku-suku yang lain buat pekerjaan Tuhan ini. Sehingga orang-orang Lewi, para imam bisa melaksanakan tugas pelayanan dan apa yang menjadi kebutuhan keperluannya tercukupi. Nah, selain itu, persembahan persepuluhan ternyata juga digunakan untuk mendukung peribadatan ini, yaitu untuk memelihara kemah suci, segala sesuatu yang berkaitan keperluan untuk ibadah di kemah suci. Dan kita tahu memang dalam sebuah ibadah, sebuah tempat ibadah kan memerlukan pemeliharaan. Nah, keuangan yang kebutuhan-kebutuhan untuk pemeliharaan ini dalam konsepnya orang-orang Israel, maka itu didukung dari persembahan persepuluhan umat-umat Tuhan. Dan Tuhan menetapkan sistem ini menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya bagi kita semua juga, bahwa penyembahan itu juga include di dalamnya ketika kita mendukung secara nyata dari apa yang kita punyai, yang terbaik yang kita punyai. Jadi memberikan persepuluhan adalah sebuah bentuk penghormatan kepada Tuhan dan dukungan untuk kehidupan rohani bangsa dalam peribadahan tadi. Sehingga kalau tempatnya ibadah, kemah sucinya terjaga dengan baik, terpelihara dengan baik, maka umat-umat Tuhan bisa beribadah dan kerohanian mereka bisa terjaga dengan baik. Nah, yang ketiga juga, persembahan persepuluhan ini juga digunakan untuk mendukung orang-orang yang tidak punya atau orang-orang miskin, yatim piatu, para janda yang tidak ada keluarganya, yang harus ditopang. Dan dapat dikatakan ini berbicara tentang keadilan yang secara sosial bagi orang-orang yang terpinggirkan. Jadi dari sini kita tahu bahwa persembahan persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan, digunakan untuk peribadatan, digunakan untuk menopang para pelayan, digunakan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, disinilah yang seringkali menjadi persoalan. Banyak orang menjadi enggan memberikan korban persembahan persepuluhan karena dalam hal penggunaan tadi. Karena mungkin ada gereja yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri, ada pendeta atau hamba Tuhan yang membuat kepentingan diri sendiri, bukan buat pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Dan inilah yang seringkali menjadi persoalan, tetapi kita mesti belajar bahwa
ketaatan orang Israel kepada hukum Taurat itu memberkati orang lain. Ketaatan orang Israel dan membawa persepuluhan itu memberkati para hamba-hamba Tuhan, para imam. Ketaatan orang-orang Israel membawa persepuluhan itu memberkati orang-orang yatim piatu. Dan orang-orang Israel taat dalam hal memberikan persepuluhan, ketaatan mereka memberkati seluruh umat yang datang beribadah. Oleh karena itu teman-teman, biarlah kita memahami dengan benar bahwa membawa persembahan persepuluhan itu adalah tindakan iman kita yang menyatakan bahwa Tuhan itu sumber berkat kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan yang bisa memberkati orang-orang lain. Kenapa? Karena kita bersedia berbagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap saudara tidak ragu-ragu dalam memberikan korban persembahan persepuluhan, karena engkau melakukan semua itu untuk Tuhan. Dan saya percaya ketaatanmu memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.